untuk vonis ini saya rasa bahwa tidak sebanding apa yang mereka lakukan terhadap negara ini. 300 tentu ini sangat mengganggu tentu perekonomian juga dari segi penggelapan uang yang sangat besar ini. Hanya merugikan negara tetapi juga merusak ekologi atau ekosistem ini mereka beroperasi. Dan yang paling besar itu dana yang diambil itu dari pencemaran lingkungan, itu surat izin kali ini kita akan membahas terkait dengan persoalan atau hasil putusan dari pengadilan terkait dengan terpidana koruptor, yaitu saudara Harvey. Nama lengkapnya saya tidak terlalu hafal ini, hampir mirip moto ya namanya, tapi kita jangan bukan ya hampir mirip lah, karena dengan Harley itu juga kan mahal dan dia juga mahal mati mencuri uang rakyat, menghabiskan uang rakyat. Nah, kali ini sangat menarik karena hasil putusan itu dijatuhi hukuman 6,5 tahun penjara, dan menurut para netizen atau menurut para masyarakat itu tidak layak untuk seorang koruptor yang makan uang triliunan, bukan hanya satu tapi dengan ratusan triliun, kemudian divonis hanya 6,5 tahun. Tentu ini juga menjadi, ya kita tidak bisa ini juga heran di negara kita ini, bahwa tentu para koruptor yang saat ini merajalela di Indonesia malah diberikan sanksi menurut kami atau menurut masyarakat itu tidak sesuai. Kita tidak bisa terheran. Dan kemudian untuk vonis ini saya rasa bahwa tidak sebanding apa yang mereka lakukan terhadap negara ini. Dan kasusnya ini mereka yang awalnya itu adalah makan uang negara itu sebanyak 300 triliun, tetapi diturunkan menjadi 271 triliun, berarti sekitar 2-3% itu hilang kayak gitu. 300 tentu ini sangat mengganggu tentu perekonomian juga dari segi penggelapan uang yang sangat besar ini. Tapi di satu sisi ketika ada beberapa sisi yang bukan tentang ini juga habis uang negara, tetapi ada kasus ini saya sempat membaca dan sempat ini ada satu pengacara yang memaparkan bahwa korupsi yang dia lakukan ini bukan hanya merugikan negara tetapi juga merusak ekologi atau ekosistem yang ada di lingkungan atau di ekosistem yang ada di Indonesia. Tentu kenapa saya katakan seperti begitu, bahwa ternyata di dalam kasus ini dana korupsi yang mereka ambil ternyata dari perizinan perusahaan-perusahaan swasta atau penambang-penambang penambang kecil atau yang swasta itu melakukan penambangan dari
untuk mereka penggelapan uang itu dari hasil dari perizinan. Nah, perizinan ini kan dari pencemaran lingkungannya, kemudian apa namanya, menguras, intinya perusahaan yang swasta ini mereka beroperasi, dan yang paling besar itu dana yang diambil itu dari pencemaran lingkungan, itu surat izin untuk operasi perusahaan tersebut. Nah, jadi untuk pencemaran lingkungan yang mereka korupsi itu ada sekitaran sekitar 157 triliun, dan luar biasa besar itu. Dan kemudian secara ekonomis kerugian itu sekitar 60, dan kemudian ada di luar daripada itu sekitaran 40 triliun, dan tadi 60 triliun. Nah, jadi ini menurut saya bahwa sangat besar sekali. Di 157 ya, triliun itu dampak kerusakan pada lingkungan. Ini sangat berbahaya. Orang ini, satu pihak dia mereka menghabiskan, menurut informasi juga bahwa ada sekitar 16 orang yang menjadi tersangka. Nah, dari 16 orang ini salah satunya si Harvey ini, suami dari artis dari ini ya, salah satu artis Indonesia yang papan atas. Dan menurut saya bahwa ini sangat tidak manusiawi. Di satu sisi bahwa dia mengambil uang bukan hak miliknya mereka, tetapi juga merusak alam yang ada di bumi ini atau di Indonesia atau di sekitar perusahaan-perusahaan yang beroperasi itu. Ini salah satu hal yang menurut saya tidak manusiawi. Dengan mengambil uang kemudian merusak alam, berarti masyarakat yang hidup di sekitaran situ terkena dampak. Nah, kenapa saya katakan itu? Karena sangat besar itu. Dengan 157 triliun itu berapa luas hektar lahan mereka garap tanpa adanya izin dalam pembuangan limbah dan lain-lain. Itu berapa sungai yang hancur di sekitaran masyarakat itu atas ulah mereka. Dan di situ juga kita tidak bisa mentolerir hal seperti begitu, karena itu yang satu membunuh orang dengan membiarkan limbah sembarangan mengalir dan lain. Yang kedua, mencuri uang negara kayak gitu. Uang negara ini kan uang rakyat kayak gitu. Karena yang menurut ada informasi yang saya baca itu bahwa ketika mereka beroperasi, standar untuk membuat sebuah perizinan dan lain-lain itu paling rendah mereka pungli, katanya atau mereka ambil itu paling rendah itu 600 juta dan paling tinggi 22 miliar. Itu menurut informasi yang saya dapat. Dan ini sangat luar biasa, mereka ketika mengambil pungli dan kemudian mengumpul itu masing-masing orang yang kemudian satu perusahaan dikenakan seperti begitu. Terus berapa puluh perusahaan yang kemudian beroperasi itu mulai dari 2015 sampai 2022. Itu berapa tahun? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, sekitaran 8 tahun, 7 tahun, 8 tahun itu mereka menguras uang negara dan kemudian mencemari lingkungan yang ada di sekitar perusahaan timah itu beroperasi. Dan ternyata itu
menurut saya bahwa itu sangat pelanggaran secara ekonomi, secara sosial, secara lingkungan, dan semua itu terkena. Dan tentu ini menjadi salah satu catatan bahwa sangat riskan sekali ketika pidana dikenakan hanya 6 tahun, 6,5 tahun. Dan kemudian 6 tahun ini beralasan karena berperilaku baik. Ini kan hal yang lucu menurut saya. Berperilaku baik pada saat dia di dalam dalam tahapan proses untuk dijatuhi hukuman. Itu kan hanya beberapa hari, yang kemudian beberapa bulan di dalam ini kemudian dia berperilaku baik. Dan satu juga bahwa dia punya keluarga. Menjadi pertanyaan saya, masyarakat di sekitar itu tidak mempunyai keluarga dan beralasan bahwa dia mempunyai keluarga dan berkelakuan baik, kemudian dia diberikan sanksi hanya 6,5 tahun. Itu ada apa kayak gitu? Orang yang merusak lingkungan dan lain-lain di mencari uang untuk memperkaya diri, berbanding terbalik dengan orang yang rela mencuri atau mengambil barang dikarenakan lapar. Ketika dia mengambil karena lapar kemudian ditahan, di penjara dan lain-lain. Ini orang yang memperkaya diri, merusak ekosistem yang ada di lingkungan, kemudian merampok uang negara dan lain, kemudian hanya dipenjarakan 6,5 tahun. Itu sangat riskan negara ini. Dan kemudian kita juga tidak bisa pungkiri juga aturan di Indonesia ini bahwa kemudian akan ada hal selanjutnya yang akan melakukan ini. Dan ini salah satu bukti, hanya salah satu persekian kecil yang terjadi, yang muncul di permukaan. Tentu ada hal-hal yang nanti, ada kasus-kasus yang terjadi yang akan terjadi berikutnya. Jadi undang-undang perampasan aset mohon untuk segera disetujui untuk digunakan untuk orang-orang yang tidak tahu diri, orang-orang yang merusak, orang-orang yang tidak punya adab dalam